Kopassus ciduk mata-mata Undius Kogoya, blokade segitiga hitam buru KKB tembak polisi. Sesaat usai OPM menembak anggota polisi, di Lani Jaya, Papua Pegunungan, Kopassus dan Habema memblokade zona hitam Papua berbatasan Intan Jaya, Nduga dan Papua Pegunungan. Awalnya juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengklaim menembak Brigadir Johan Herik Sibarani, 32 tahun hingga tewas. Selain itu mereka melukai seorang pemuda Adi Falo, 20 tahun. Penembakan inilah yang dikecam pihak TNI. Namun Sebi berdalih, mereka siap bertanggung jawab sebab warga sipil yang ditembak merupakan mata-mata polisi. Maka dalam penyerangan tersebut, TPNPB memerintahkan agar aparat militer Indonesia segera hentikan aktivitas mereka, ujarnya. Menanggapi ini Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, 2 korban ditembak yakni warga sipil di Kampung Dukom Distrik Tiom dan polisi di Kampung Dugime Distrik Miname semuanya Papua Pegunungan. Menurutnya anggota polisi meninggal, sementara seorang pemuda menjalani perawatan. Korban terkena tembakan di dada kanan atas dan punggung kanan yang menyebabkan meninggal. Korban bernama Adi Falo dalam perawatan ke RSUD Tiom, katanya. Reaksi cepat dilakukan Satgas Habema dan Kopassus bersama polisi mengejar para pelaku dan mengepung jalur sekitar zona hitam Papua. Tak lama Ruben seorang warga bernama Zanambani Meringkus, diduga mata OPM ditangkap Kampung Titigi, Distrik Sugapa pada tanggal 9 September tahun 2024. Panglima Komando Operasi HABEM Brigjen TNI Laki Afianto mengatakan penangkapan ini bagian dari Inpres nomor 9 tahun 2020 yang memerintahkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Diduga pelaku merupakan mata-mata dari Jenderal OPM karena ditemukan sejumlah foto dokumentasi pada Ruben yang menunjukkan aktivitas kelompok OPM dengan senjata api laras panjang.